Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Maulana dari program studi pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah. Sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi menyediakan darah untuk melayani kebutuhan sel dan jaringan, mentransfer nutrisi dan oksigen ke semua sel, mentransfer produk-produk yang tidak berguna, serta mentransfer hormon dari bagian tubuh satu ke tubuh yang lainnya. Dengan kata lain, sistem sirkulasi pada darah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memindahkan zat. Baiklah, fungsi sistem sirkulasi ini ada 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jaringan tubuh. Yang kedua, mentransport zat makanan ke jaringan tubuh. Yang ketiga, mentransport zat-zat sisa yang sudah tidak berguna lagi. Yang keempat, menghantarkan hormon dari suatu bagian tubuh ke tubuh lainnya. Yang kelima, menjaga agar sel tetap bertahan hidup dan berfungsi secara optimal. Sistem sirkulasi pada darah manusia, yang pertama ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dikatakan kompleks karena melibatkan multi organ yang pada dasarnya bekerja secara sistematik untuk memindahkan zat dari satu sel ke sel yang lainnya pada peredaran darah manusia. Nah, jadi di sini dilaksanakan oleh sel darah dan mengalir melalui pembuluh. Baiklah, bisa teman-teman lihat di sini ada gambar aliran peredaran darah. Langsung kita lanjut. Peredaran darah manusia itu ada 2. Yang pertama, sistem peredaran darah besar atau sistematik. Itu adalah sistem peredaran darah besar, merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh titik darah yang keluar dari jantung bagian banyak mengandung oksigen. Yang kedua, ada sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Sistem peredaran darah kecil ini merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Nah, di sini pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung menjadi O2. Baik, selanjutnya komponen sistem peredaran darah itu ada jantung. Jantung merupakan organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh titik jantung, tersusun oleh 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan terluar, yang kedua ada lapisan tengah, yang ketiga ada lapisan dalam. Jantung ini terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada serambi kanan, itu berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2. Yang kedua ada serambi kiri, maksud saya itu berfungsi menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Yang ketiga, bilik kanan itu berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru titik. Yang keempat atau yang terakhir ada bilik kiri, itu berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah di sini ada 3 macam strukturnya dan fungsinya, yaitu pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, dan pembuluh darah kapiler. Nah, baik, saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama mengenai pembuluh darah nadi. Pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Yang kedua ada pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah balik adalah pembuluh darah yang mengangkat darah menuju ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh darah yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Nah, saya akan menjelaskan tentang darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri.
darah dibedakan menjadi dua. Yang pertama plasma darah dan yang kedua sel darah. Saya akan menjelaskan tentang plasma darah. Plasma darah di sini adalah larutan yang berwarna jernih, kekuningan, dan mengandung bahan larut dalam air. Lebih kurang 90% daripada plasma terdiri dari air. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem limfatik. Sistem limfatik ini adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Fungsi sistem limfa ini yang pertama mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisil termasuk protein plasma ke darah sehingga membantu mempertahankan keseimbangan cairan. Yang kedua, mempertahankan tubuh terhadap penyakit. Yang ketiga, menyerap lemak dari minum dan membawanya ke darah. Yang keempat, mengeluarkan zat-zat sisa dari jaringan setelah infeksi atau kerusakan jaringan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem sirkulasi darah. Tugas ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan dosen pengampu Bu Agus Minarti MPD. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.